Pasal ke-7. Rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika menggunakan cara-cara di atas. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika menerapkan teknik-teknik yang disebutkan di atas, yaitu: pertama, semua petunjuk yang digunakan pada ke-6 cara tadi bukan merupakan pertanda-pertanda mutlak dan pasti, tetapi hanya sekedar petunjuk yang menghasilkan dugaan lemah. Artinya, bila petunjuk-petunjuk yang cocok dengan satu keadaan yang dicerminkannya semakin banyak, dugaan yang ada akan lebih mendekati kepastian. Oleh karena itu, para pengguna ilmu ini hendaknya tidak menggunakan 1 atau 2 petunjuk saja, tetapi harus mempertimbangkan semua sisi atau dasar yang dibahas tadi. Kedua, keakuratan semua cara tadi sangat ditentukan oleh pengetahuan terhadap bentuk-bentuk yang terlihat. Perlu Anda ketahui, ada banyak perbedaan pada hal-hal indrawi. Terkadang sesuatu yang dapat diindra tampak begitu jelas, sehingga begitu mudah diketahui oleh orang yang memiliki indera yang sehat. Tetapi, terkadang sesuatu itu tampak samar dan hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang memiliki daya penglihatan tajam. Namun demikian, orang yang memiliki daya penglihatan tajam pun, ketika ia tidak memiliki daya ingat yang kuat, sehingga tidak mampu mengingat dan membedakan abstraksi dari setiap hal yang diindranya, ia sama dengan mereka yang tidak memiliki daya penglihatan tajam. Kesimpulan yang diambilnya pun terlalu lemah. Jika orang yang memiliki daya penglihatan tajam tersebut juga memiliki daya pendengaran sempurna, ia akan mampu mengetahui perbedaan berbagai jenis suara, selain juga perbedaan berbagai bentuk benda. Ketika seseorang memiliki daya penglihatan tajam, daya pendengaran sempurna, dan daya ingat kuat, sehingga mampu mengetahui dan membedakan berbagai macam hal yang bersifat indrawi berikut abstraksinya, berarti ia sudah sangat siap untuk menguasai ilmu firasat ini. Jika orang tersebut juga mampu mengetahui, membedakan, dan menyesuaikan berbagai macam tanda lahiriah, baik yang ada pada binatang maupun yang ada pada manusia, sesuai wataknya masing-masing, lalu ia terus melatih dan mempraktikkan kemampuannya itu dalam kurun waktu yang lama, sudah dipastikan ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu firasat. Dikisahkan Aklimun, si ahli hikmah, adalah seorang pakar dalam ilmu ini. Di masanya hidup seorang raja yang dikenal sangat pandai menjaga diri dari hal-hal tercela. Suatu ketika sang raja memerintahkan seorang pelukis untuk melukis dirinya di atas kertas. Setelah jadi, lembaran lukisan itu dikirimkan kepada Aklimun melalui seorang kurir. Kepada kurir itu sang raja menyampaikan agar jangan sampai Aklimun tahu bahwa lukisan yang dikirimkan kepadanya itu adalah potret sang raja. Singkat cerita, setelah lukisan itu sampai di tangan Aklimun, si ahli hikmah itu pun mengamati lukisan tersebut dan berkata, "Orang ini sangat suka berzina." Mendengar itu, orang-orang pun terkejut dan menganggap Aklimun sebagai orang yang bodoh. Tidak lama berselang, kurir yang membawa lukisan itu pun kembali menghadap raja. Ia lalu menyampaikan pendapat Aklimun kepada sang raja. Namun, tanpa diduga setelah mendengar laporan kurirnya, ternyata sang raja melontarkan kekagumannya akan kecerdasan Aklimun. Seketika itu juga sang raja menaiki kudanya dan langsung mendatangi Aklimun. Setibanya di hadapan si ahli hikmah itu, raja mengagulkan Aklimun dengan berkata, "Engkau benar, aku memang seperti yang kau katakan. Hanya saja, aku pandai menutupi semua perbuatan mesum yang kulakukan itu." Saya menyampaikan kisah di atas karena terkadang di antara mereka yang mempelajari ilmu ini ada yang kerap salah mengambil kesimpulan, meskipun ia sudah menerapkan seluruh kaidah yang ada di dalamnya.
Lalu ia mengira bahwa kesimpulannya yang salah itu disebabkan kesalahan dalam ilmu ini, padahal tidak demikian. Untuk sampai pada kesimpulan yang benar, selain harus menerapkan seluruh kaidah dalam ilmu firasat, kita juga harus memperhatikan beberapa prinsip di bawah ini. Pertama, astrologi darimu dan darinya. Kedua, indera yang kuat. Ketiga, latihan terus-menerus dipadukan dengan eksperimen yang banyak. Ketika semua ini diperhatikan, praktik ilmu ini menjadi mudah. Demikianlah pula yang terjadi di dalam ilmu ketabiban, ilmu nujum, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketiga, jika terjadi kontradiksi antara satu petunjuk dengan petunjuk lain, yang harus dilakukan adalah memilih petunjuk terkuat dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, petunjuk yang muncul dari tempatnya lebih kuat daripada petunjuk yang muncul bukan dari tempatnya. Contoh, jika muncul petunjuk dari wajah dan kedua mata seseorang bahwa ia adalah penakut, tetapi pada saat yang sama muncul pula petunjuk dari bagian dada dan kedua bahunya bahwa ia adalah seorang pemberani, petunjuk yang berasal dari bagian tubuh kedua ini lebih kuat daripada petunjuk yang muncul dari bagian tubuh pertama. Alasannya karena sumber keberanian adalah jantung, dan petunjuk yang muncul dari bagian tubuh yang dekat lebih utama daripada petunjuk yang muncul dari bagian tubuh yang jauh. Namun demikian, kita juga bisa menggabungkan dua petunjuk yang bertentangan tersebut jika itu memungkinkan. Misalnya, kita mendapati pada diri seseorang petunjuk-petunjuk yang menunjukkan sifat pemberani, dan pada saat yang sama terdapat juga petunjuk-petunjuk yang menunjukkan sifat penakut, tetapi petunjuk-petunjuk yang terakhir ini lemah. Dapat disimpulkan bahwa orang tersebut cukup pemberani. Ketentuan ini berlaku juga pada yang lain. Kedua, jika ada dua petunjuk yang bertentangan dan keduanya seimbang, baik dalam kualitas maupun kuantitas, yang harus dilakukan adalah berhenti, tawakuf pada hasil itu. Jika salah satu petunjuk tersebut lebih kuat daripada petunjuk yang lain dari segi kuantitas, sementara petunjuk yang lain lebih kuat dari segi kualitas, yang harus dilakukan adalah berhenti atau tawakuf pada hasil itu. Namun jika memungkinkan dilakukan tarjih, mengedepankan petunjuk yang lebih kuat, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, yang harus dilakukan adalah tarjih. Ketiga, bagian yang terkuat dalam memberikan petunjuk tentang watak atau kepribadian adalah analisis yang didasarkan pada keadaan 4 cairan dalam tubuh: ahlaat, perangai-perangai, mizaj, dorongan-dorongan, uwak, bentuk-bentuk atau postur tubuh, dan ciri-ciri berdasarkan jenis kelamin, ajnas. Sebab semua itu merupakan unsur-unsur substansial manusia. Adapun setelah unsur-unsur tersebut adalah petunjuk-petunjuk yang berasal dari kemiripan, musyabahah, dan jenis-jenis makanan, aghziyah. Karena kedua hal ini merupakan faktor eksternal yang pasti ada. Di bawahnya lagi adalah petunjuk-petunjuk yang berasal dari kemiripan yang muncul dari perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada manusia. Unsur terakhir adalah petunjuk-petunjuk yang diambil dari kemiripan seseorang dengan binatang tertentu. Keempat, tidak menutup kemungkinan bahwa petunjuk yang muncul merupakan petunjuk yang mencakup beberapa macam watak berbeda sekaligus atau equivokasi. Contoh, sifat tidak tahu malu dan sifat pemberani biasanya ditunjukkan dengan petunjuk yang sama. Jika ini terjadi, yang harus dilakukan adalah merujuk semua petunjuk yang muncul.